Hello and welcome back to Autonet Max. Nah, sekarang kita lagi ada bertiga nih hostnya. Ada gue Bagas, Audi, Martin. Aduh, gayanya udah yang paling muda. Padahal gue yang paling muda loh di sini. Gue nggak mau komen. Oh, yaudah. Nah, alhamdulillah nih sekarang kita dapat kesempatan untuk mencoba 3 unit Fazio yang terbaru ya. Kita dapat 3 varian ya. Ada yang silver, ada yang hitam, dan ada yang paling gonjreng. Pilihnya yang paling cocok nih. Ya, tapi gue mau tahu nih kenapa lu pada alasan memilih motor ini. Nah, pertama Bang Audi nih, kenapa? Gue dulu deh. 3 motor, 3 kepribadian. Eksekutif dong. Nyari downline gua. Oh iya. Nyari downline harus meeting, motornya harus elegan juga biar nggak malu-maluin dibawain meeting. Biar low profile. Biar low profile. Gua nggak bawa Lamborghini atau Ferrari kok. Tapi kan model Italia juga. Tapi model Italia. Oh, Italia juga ya. Ala-ala Jadi Italia. gua ambil ini. Gitu. Lu? Gua kenapa pilih yang silver? Karena yang silver ini kombinasi warna silver sama joknya yang coklat ini mengesankan retro banget. Sesuai dengan style gua yang retro. Ya, kan? anak 90-an tapi gayanya 70-an ya. Iya sih. Tapi yang penting mukanya nggak vintage. Oke, mukanya nggak vintage. Ya, yang penting. Gua. Dia nih. Gua agak malas sih dengernya sih sebenarnya. Tapi udah, ayo ngomong. Kalau gua, lu belum lihat motornya juga udah tahu dong gaya gua kayak gimana. Style ngabers. Bukan norak ya, tapi ini gonjreng terus mencolok banget lah. Berarti cocok motornya. Jadi kalau gua perlu jadi pusat perhatian. Oke. Jadi kalau ada ukti lewat langsung lihat motor sama orangnya. Gonjreng. Langsung. Ya udah deh, kenapa kita emang ngambil dari 3 motor ya berbeda itu karena kita mau ngambil sudut pandang yang berbeda reviewnya nih. Betul. Gitu. Kita bagi aja ya langsung. Kita langsung bagi aja deh ya. Nah, lu mau bahas apa nih, Bang? Nah, gua karena sibuk muter-muter ya, nyari downline lagi-lagi. Jadi gue butuh motor yang nyaman. Gue akan bahas riding impressionnya seperti apa, performa mesinnya seperti apa, dan yang paling penting, biar auto cuan. Bensinnya kayak gimana konsumsinya. Oh, oke. Jadi itu paling penting. Jadi gue bahas 3 itu. Ya, riding impression sama mesin ya. Nah, kalau gue berarti karena yang paling muda di sini ya, berarti harus bahas teknologi biar melek tetap. Jangan kalah sama yang gayanya udah muda-muda nih. Looks retro tapi teknologi high tech tetap. Iya, berarti gue bahas fitur sama teknologinya nih. Oke, fitur sama teknologi. Kalau gue jelas tampilan paling muda walaupun umur bukan paling muda. Itu di highlight rambut. Itu uban itu ya? Satu-satu sih diwarnain. Dikirain dicat loh. Kirain di highlight rambutnya. Satu-satu ternyata. Baik lagi, gue akan bahas desain, tampilan. Itu yang utama buat gue. Karena gue butuh motor yang mencolok. Kayak tadi gue ngomong kan, perlu yang mencolok. Nah, selain itu gue juga akan membahas kepraktisannya. Karena sebagai anak muda, ya gue suka bawa barang banyak juga. Suka disuruh emak. Belajar rokok sama beras. Iya nih, makanya. Itu dia, terus juga dandanannya banyak lagi kan ya. Jadi mesti bawaannya juga banyak nih dia. Tanco bawa tanco. Itu bapak-bapak itu. Bapak-bapak banget. Ya udah makanya itu kita bahas 3-3 dipisah biar kelebihan sama kekurangannya kita hajar ya. Betul, tercover semua di video kali ini. Nah, biar ke cover semua. Jadi kita langsung mulai aja ya. Dari pertama dari desain dulu ya. Dari desain dulu. Berarti mulai dari Ko Martin dulu. Oke. Nah, pertama gue dulu nih ya. Gue seneng banget nih bahas tentang desain. Soalnya gue udah siap banget ini sesuai dengan gaya gue. Anak muda banget. Anak muda. Desainnya simple tapi modern. Apalagi warna ini ya. Buset, ini mencolok banget. Sama nih kayak hoodie gue nih. Udah gaya gue banget. Jadi narsis ya. Udah motornya mentereng gitu di sini. Udah motor mentereng, orangnya juga mentereng. Udah di lampu merah diliatin mulu nih. Nah, terus
dia juga udah tersedia side custom panel ya. Motor mana coba yang ada itu? Nggak ada kayaknya. Ini udah mencirikan gue banget, anak muda. Bisa di custom sesuai dengan personalisasi kalian. Kalian anak muda yang kreatif bisa tuh mau utak-atik gitu. Ya, istilahnya di gua banget ya, istilahnya. Gua banget gitu kan. Emang nih. Itu untuk warna yang ini. Tapi gue mau nyorot juga 2 warna lain. Ini jadinya malah elegan ya, ibaratnya ya. Kelihatan berkelas gitu kan, classy gitu kan. Gue nyari downline hampir tiap hari gitu kan. Itu butuh motor yang bisa nunjukin gengsi gue gitu loh ibaratnya. Biar nggak ditolak mentah-mentah. Oh, Itu dia. ngomongin downline mulai emang sampai target nggak? Belum, ntar kita ngomongnya abis ini. Alah kan diajakin. Ngeri Tapi yang banget. pasti jadi punya kelas untuk 2 varian ini. Sesuai jargonnya ya, klasik. Betul, classy. Oke, tapi kekurangannya nih emang bener-bener yang paling mencolok adalah spionnya. Iya sih. Sayang banget. Kenapa nggak pakai punya Vino aja ya yang chrome tuh? Harusnya bulat chrome gitu ya. Chrome tuh. Yang ini warna body nih. Nah, ini Oh. yang kasih iya, tone yang ya, itu tuh, tone color body gitu tuh. kan. Makanya padahal juga velg udah nggak tua-tua banget kan, Ya, velg udah pakai Frigo lah, velg Frigo masih Dan oke lah karena ibaratnya. overall desainnya udah nyambung. Ininya doang, aduh, nyangkut di hati tuh. Tapi jadi ruang buat kalian modif sendiri. Iya. Untungnya bisa dimodif ya di luar, gampang lah ini ngerubahnya. Nah, sekarang bahas kepraktisan nih. Gue seneng banget nih sama bagasinya. 17,8 liter. Terbesar ya di kelasnya ya. Terbesar itu. Praktis banget. Gue mau bawa sepatu, bawa baju. Biasa. Anak muda, bawaannya banyak. Jinjingan emak. Tapi dia juga muat helm loh. Helmnya Yamaha. Ya, tapi helm bawaannya sih. Ya memang dia nggak mengklaim motor ini helm in ya. Iya, soalnya helmnya Yamaha doang yang muat. Kita coba Iya. kita helm kita Nggak nggak muat ya? muat. Padahal helm kita udah half face lu nggak keluar ya. Iya, tapi nggak Iya. muat. Helmnya Yamaha yang warnanya kayak gini tuh baru muat. Nah, terus dia juga udah ada colokan di dalam laci yang bisa ditutup. Itu penting banget itu buat gua anak muda. HP bisa on terus sepanjang jalan. Kenapa? Karena doi suka nyariin. Jangan sampai mati HP, gawat itu. Aduh, woi. Dek. Seumur kita tuh perbanyak doa, bukan doi. Iya. Awas aja ntar doinya jadi dosa loh. Ini yang tahu siapa sih yang ngasih Iya, wejangan? siapa yang ngasih wejangan siapa ya? Makanya itu dia lah. Tapi gue bener-bener setuju sih karena bagasinya walaupun emang nggak muat helm in, tapi dia muat tas kamera gue yang tebelnya itu gila. Namanya tas kamera kan, itu dia muat bagasinya. Terus kalau misalkan udah nggak muat nih bagasinya, ada dek tengah. Nah, itu dia ada double hooknya. Jadi kalau misalkan udah nggak muat bagasi, bisa Naruh taruh ya. tuh. Deknya luas ya, lebar ya. Deknya Iya. Luas ya. Jadi Jadinya itu ya. dia double hooknya juga bisa dipakai dua-duanya. Cuman satu kekurangan sih yang gue sorot juga, double Apa hooknya tuh kayak ringkih ya. Kayak karabiner gitu loh bentuknya tuh, cuman Iya, kayak karabiner. kawat gitu doang. Padahal di gear misalnya ya, dia Ah. kayak plastik gitu, kayak hook gitu, proper gitu loh. Dibikin kayak gitu biar lebih komplit aja desainnya gitu loh. Iya, Jadi- biar gayanya kayak yang motor Italia itu ya. Oh, yang kayak motor Italia buatan Vietnam itu. Itu juga gitu kan? Sebut aja ya, harusnya Oh iya, gitu. Vespa. Ya benar. Nah, sekarang tadi udah bahas practicability sama desainnya ya. Sekarang giliran gue bahas teknologi. Nah, karena gue yang paling muda, jadi soal fiturnya juga dia emang yang paling lengkap ya di kelasnya ya. Dia udah ada start stop, udah mogeable, ada hazardnya, sama lampunya juga LED walaupun ya Lampu dong ininya doang, tapi lampu Iya. utamanya doang. sayang banget. Ininya masih bohlam. Bohlam, sen sama stop lamp masih bohlam. Andaikan kalau stop lampnya aja gitu ya udah LED itu udah Lebih cakep ya? sesuai. Lebih Ya. cakep tuh, lebih cakep. Nah, terus juga dia yang pertama menggunakan mesin Blue Core Hybrid. Wah, jadi dia ada 3 nih sistemnya, ada 3 saling bersinergi ya. Dari aki, terus ke smart motor generator sama ECU-nya. Iya. Terus saling bersinergi itu. Oh, tapi gimana cara kerjanya? Gue masih belum gitu jelas nih. Gini. Analoginya biar gampang. Itu kalau misalkan kalian bayangkan si Fazio ini lagi mati nih di lampu merah gitu ya. Start awal tiba-tiba ada yang nyetut dari belakang gitu ya kan. Ada nyetut selama 3 detik buat tarikan awalnya dulu. Bantu dorong ya. Ya, ibaratnya bantu ya. dorong dulu selama 3 detik. Setelah 3 detik yang itu udah selesai, kita gas Kita jalan baru sendiri. pakai ini nyala. Jadi dia berfungsi sebagai asis awal ya. ya bener selama ya. 3 detik di awal. Gitu. Berarti dia bisa dikategorikan ramah lingkungan juga ya? Iya. Ya walaupun cuma berapa detik sih Iya sih, ngebantunya, tapi ramah lingkungan itu. Iya. Ah. Oh, udah tambah lagi. Ternyata ini hybridnya terjangkau ya. Selama ini kan hybrid yang kita kenal kan, mahal lah Iya. pasti ya. Tapi ini harganya kenapa bisa terjangkau ya? Nah itu tadi konsep tadi, karena dia nggak punya baterai, dia nggak ada tambahan ini itu, murni SMG dengan aki, dengan ECU-nya gitu kan. Jadi basic harganya bisa lebih terjangkau dan lebih masuk akal. Biarpun hybridnya nggak sampai yang
canggih sampai gimana banget yang gitu complicated kan. banget Nggak sampai sih. complicated banget gitu kan. Tapi ya keuntungannya ya balik lagi ya, kalau baterainya juga kan kalian tahu kan, kalau ada baterai ini, baterainya mahal. Dan belum beratnya. Belum beratnya nambah segala Iya. macam ya. Belum kompleksitasnya juga kan jauh lebih banyak gitu loh, jauh lebih rumit gitu kan. Baterainya Ini paling baterai dis simple. ya? Nah, kebetulan akinya ini aki biasa sama kayak si Gear 125. Jadi aki biasa yang kalian bisa beli di mana-mana dengan murah. Gitu, nggak Murah berapa. loh, iya. Betul. Itu kan murah. Dan tambahan lagi ya, waktu itu juga banyak pertanyaan dan komentar gitu kan, ibaratnya di kolom komen dari pembaca, dari penonton. Itu nanya, akinya kalau ngedrop gimana? Nah, itu tuh. Dan kebetulan kita dapat insight tambahan dari Mas Aji ya. Pak Haji teknikal Dari bagian teknikalnya Yamaha waktu Thank itu. you, Jadi dia ngasih tahu bahwa si SMG-nya ini dia punya batas tegangan. Memang kalian bisa lihat ya, tegangan akinya ini sendiri tuh di panel indikatornya bisa kelihatan. Cuman kalau dia udah turun di bawah tegangan minimumnya, si SMG-nya itu akan berhenti ngasih asisnya, berhenti fungsi hybridnya. Tapi dia akan berfungsi sebagai starter biasa aja. Tapi Aman lah berarti ya? Aman jadinya Nggak harus. Jadi nggak bakal bakal ya? kesedot terus-terusan gitu Iya, loh ibaratnya iya. tuh. Dia benar-benar langsung stop, cuman buat starter doang. Iya. Begitu kalian cas lagi akinya atau ganti aki baru, hybridnya Nyala lagi. Gitu otomatis caranya. jadi lebih fleksibel. Simpel. By the way, gua sebel banget ngeliat gaya lu, Tin. Ngehe banget, asli. Kan anak muda. Kecicilan banget loh. Belum gerak. Masih belum gerak nih. Nah, di sini juga gue mau bahas soal fitur Y-Connect nih. Yang di komentar kok banyak banget orang jarang banget ya gunain ya. Iya. Karena di fitur Y-Connect ini dia tuh banyak banget di aplikasinya. Dia ada service log. Jadi ada fuel consumption juga, ada parking location yang kesambung sama Google Map, sama kalau misalkan mau adu eco riding kalian, ada poinnya itu kalian bisa adu sama yang punya kendaraan Y-Connect juga yang terhubung itu lewat regional ataupun internasional gitu. Dan yang paling berguna nih fitur barunya itu ada riding log, di mana riding log itu kita tahu tuh rute secara detail perjalanan kita per sesinya dan juga fuel consumption-nya. Oh, jadi ketahuan gitu ya per sesi jalan mana gitu, fuel consumption-nya di sesi itu berapa gitu kan? Sedetail itu. Kayak kalau kalian anak goes ya tahu Strava kan ya. Nah, bener kayak berapa Strava. itu kadensnya. Strava. Jadi ketahuan nih di Itu dia Y-Connect-nya. ketahuan. Makanya kalian sebenarnya nggak perlu full to full, nggak perlu ngetes lagi karena sih. communication control unit ya itu udah ngebaca konsumsi bahan bakarnya di Average-nya langsung aplikasi ketahuan itu ya. dan emang bener detail sih. Ntar dibandingin deh sama Google Maps timeline di Y-Connect-nya. Itu bener-bener Mantep banget ya, itu lengkap banget tuh. Gua aja sampai lupa tadi fitur apa aja. Tapi soalnya yang paling penting buat gua nih, itu lokasi parkir. Gua suka lupa. Kenapa? Soalnya gua suka ke distract. Kadang-kadang kalau lagi baru parkir nih, terus gua, cabe. Udah nggak usah cabe. Lupa motor gua di mana tadi. cabai apaan? Itu kan gua suka ke pasar. Emak gua suka nitip cabe. Ya. Itu kan banyak tuh di sini, di situ. Gua- Habis itu lupa gua parkir di mana. Udah nyaris ngingetin lo ke gue lo. Bahaya omongannya ya. anak warung. Anak warung. Ngeri banget, yang muda siapa, yang tua siapa, ya ampun, ya ampun. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai riding impression-nya. Yes. Ridingnya, posisi ergonominya seperti apa? Gua tinggi 174 dan seperti gue bilang di first impression, dengan posisi postur badan gitu ya, segua gini, posisi riding si Fazio ini spot on banget. Gue sukanya kenapa? Decknya, biarpun dia akinya sekarang di bawah, Iya. Iya. tapi decknya tuh nggak tinggi-tinggi banget. Kalau Iya. di motor-motor lain, dengan deck yang tinggi itu gue kayak jongkok gitu. Jongkok, loh. iya. Kayak Agak nangkring ke atas gitu gitu tuh, ya. kaki gue tuh. Bener. Dan selain itu juga si Fazio ini, stangnya juga posisi stangnya agak tinggi. Karena dia agak tinggi, waktu diputer gini, kaki gue nggak mentok. Iya. Kalau di motor-motor lain, mentok dan Terlalu dekat ya? terlalu dekat jadinya ya? gitu loh. Dan posisi riding jadi ngabers. Kalau ini pas gua. What they all see. Buat gue yang postur 167 pun, dia tangannya juga pas, nggak kepanjangan gitu loh. Nggak Walaupun terlalu- gue udah duduk Iya. mundur nih, walaupun gue duduk mundur udah santai, tapi nggak sampai lurus banget. Dia Iya, tetap iya. nekuk gitu. Tetap nekuk dan Santai. kalau kalian lihat nanti di video yang ininya ya, waktu kita ridingnya ya, posisi apa punggung juga Iya. jadi agak relax ya. Iya. Natural lah, dapat posisi naturalnya. ya. Otomatis Segitiga ergonominya tuh dapat. Betul. Perjalanan jauh sih harusnya jauh lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Nggak terlalu capek gitu Ya. ibaratnya kan. Terus juga kan joknya udah lebar nih. Jadi Betul. mau posisi lu gimana pun, dengan postur badan apapun, dia lebih pas. Betul. Gitu, cocok. Cuman Walaupun memang iya, busanya ya. busanya. Biarpun memang dia masih punya karakter seperti motor-motor Yamaha kebanyakan ya, joknya cenderung empuk, ke arah empuk. Tapi ini lebih
apa istilahnya? Padat. Sekel. Sekel. Aduh, gua Bahasanya kenapa ya? Aduh, bahasanya. Aduh. memang dia lebih berisi gitu kan, lebih padat gitu kan. Otomatis kesan pertama jadi kayak lebih kaku, lebih keras. Iya. Cuman setelah kalian duduk lama ya, malah jadi lebih bagus karena jadi dia lebih mensupport lebih baik dan nggak bottoming gitu ya ibaratnya ya. Nggak sampai gambes gitu loh ibaratnya. Ya, Akhirnya ujung-ujungnya jadi keras gitu. Nah, jadi Karena emang kalau pas duduk terlalu- awal tuh, iya. Terlalu empuk itu ternyata bikin sakit pinggang ya. Betul. Kalau jalan-jalan. Ke tulang belakang apalagi seumur-umur gua. Jadi inget umur. Gue sih nggak masalah anak muda. Oh, yang muda mah biasa aja. Nah, selanjutnya pembahasan soal suspensinya. Khasnya sebuah Yamaha. Ya oke. Suspensinya cenderung agak kaku, Iya. agak keras, dan ini depan maupun belakangnya agak keras. Tapi biasanya dengan suspensi yang agak kaku seperti ini, itu kalau kalian pakai sendirian memang kerasa kasar gitu kan. Tapi begitu kalian pakai boncengan, jadinya pas. Nah, kita akan buktiin dengan ngebonceng beruang kesayangan kita tuh yang lagi ngawasin omongan, Bang Reddy. Jadi nanti kombinasi 120-an kilo dengan 80 kiloan lah, 200 kilo ya, seperempat ton lah ya. Iya. Kita lihat Fazio seperti apa performa suspensinya. Tapi bener ya, kalau ngomongin suspensinya Steve, itu sih gue malah seneng. Kenapa tuh? Karena bikin pede gitu. Apalagi buat nikung cewek orang. Nikung siapa itu tadi? Nikung Udah jalanan, nyebut, nikung di jalanan. iya. Tapi benar sih. Otomatis stabilitas waktu dia di jalan lurus maupun di belokan jauh lebih bagus. Cuman ada cumannya. Kalian notice juga nggak sih kalau Apa tuh? depannya tuh agak kaku, begitu ketemu jalanan jelek tuh dia kayak Iya, Iya, lompat lompat kayak ya. lompat gitu loh. Iya. Depannya Kayak tuh kayak kabur lompat, gitu. kayak agak kabur gitu. Sebenarnya nggak kabur, tapi padahal Peli lagi asik-asiknya nikung gitu loh. Tapi dia kayak gitu. Jadi loh. bikin gak yakin pas nikung sih. Iya, Itu. harusnya sih mungkin kayaknya bisa dioptimalin lagi di setup suspensi depan atau mainin ban kali ya. Ban, Benar. Ban. Tebal ya. Nah, misalkan kalau gue dapat Fazio sih, itu yang pertama yang gue ubah. Jadi ban belakangnya itu gue lebarin profilnya. Kalau yang ban depan itu gue tinggiin. Nah. Biar proporsinya dapet, pengendaraan juga lebih baik. Otomatis peredaman depannya harusnya lebih bagus ya. Lebih bagus. Otomatis nanti larinya ke vibrasinya Vibrasi juga tuh. lebih bagus. Oh iya bener, soalnya gue berasa nih stangnya agak vibrasi ya. Apalagi kalau bandinginnya sama si gear tuh. Gear kan mantap Iya, tuh. lebih antep ya. Lebih mantep Iya. tuh kalau gear. Kalau ini agak, nah sama ini nih. Jadi Jadi ini juga tidak kadang-kadang bunyi. di Maxi juga Iya. gitu kok. Oh memang gitu ya, berarti ya. Di Maxi juga gitu deh. Iya. Nah, untungnya Batoknya solid ya? Iya. Moga-moga kualitas Yamaha tidak jadi batok geter versi kedua ya. Kita lihat. Kita lihat nanti. Kalian kalau udah ada yang punya Fazio komentar di bawah gimana batoknya. Nah, sekarang kita ngomongin soal mesinnya. Mesin. Ya, seperti kita tahu ya si Fazio ini dia pakai mesin hybrid. Biarpun hybridnya sebenarnya basicnya simple ya. Cuman assist dari SMG aja. Cuman ada hal unik yang kita temuin juga waktu riding impression seperti ini. Iya. Karena si hybridnya itu atau si assistnya itu dia kan cuma nyala 3 detik. Dan itu kondisinya harus motornya dari diam atau motornya tuh dari kondisi start halus tapi RPM masih di bawah 5.000. Kecepatan rendah banget lah ya. Rendah banget lah ya, ibaratnya lagi creeping gitu tuh kalian setut sekali gitu kan langsung bisa Nyala tuh nyala. hybridnya. Hybridnya langsung nyala, tapi itu cuma bisa sekali doang. Jadi nanti dia akan kayak kereset lagi kalau kalian berhenti lagi. Berhenti lagi. Itu lucu banget sih sebenarnya sih. Dan apa ya, uniknya lagi ya, ini motor harus agak petakilan di bawahnya, benar nggak sih? Oh, petakilan. Karena itu ya CVT-nya ya. Iya, karena kebetulan kita juga dapat info dari Mas Aji lagi ya, Pak Aji kalau lagi nggak tuh, salah ya, ngomong. bahwa responsivity-nya tuh jadi jauh lebih cepat, jauh lebih instan karena jarak CVT-nya tuh jarak antara dua puli CVT-nya tuh jadi jauh lebih dekat dibandingin sama si Gear Gear. atau si Frigo ya ibaratnya. Jadi ya. bandingin sama mesin 125 Sama yang 125 lain. yang lain dia jarak CVT-nya lebih dekat. Otomatis buka dikit gitu kayak lebih responsif gitu loh, Iya. lebih narik-narik gitu loh. Iya, lebih enak. Enak loh jadinya buat petakilan. Iya bener, jadi lebih petakilan, lebih responsif rasa si transmisi dan Transmisi, respon ya. engine-nya gitu loh. Nah, ntar ada perbandingannya ya. Jadi ada mesin gear sama mesin Fazio kita Mesinnya bandingin Fazio ya. Ntar editor lihat tolong. betapa pendeknya dia. Iya. Benar. Cuma sayang banget sih hybridnya nyala dalam keadaan tertentu ya. Kalau misalkan nyala tiap saat kan lebih berasa hybridnya ya. bener sih. Ya tapi kalau kayak gitu balik lagi, akinya umurnya jadi pendek dong, Bang. Iya, Iya sih. Itu sih sebenarnya kayak kompensasi atau optimalisasi, susah gua ngomongnya. Iya, untuk mengoptimalkan. Ini udah desain yang optimum lah. Ah. Ibaratnya dengan performa, keiritan, plus harga. Harga. Ujung-ujungnya. Iya sih. Kalian disuruh bayar lebih mahal ya belum tentu mau juga.
simple, ringan juga kan. Iya, ringan juga nih. Dan surprisingly menurut gue juga dengan konfigurasi seperti itu ya, CVT lebih pendek, ditambah assist, FC-nya jadi lumayan. Iya loh. Biasanya kita jarang mau ngomongin fuel consumption, ya kan? Kalau Yamaha motor loh ini. Yamaha, tau lah. Seorang ibaratnya Yamaha. kan. Seekor Yamaha. Seekor Yamaha gitu kan ibaratnya. Tapi kali ini jauh lebih menjanjikan. Karena setelah kita pakai ini 3-4 hari Iya. ya, masing-masing kita dapat fuel consumption average di sini nih. Ketiga Fazio ini kita tes dengan metode full to full dan telah melalui kondisi serta gaya berkendara yang berbeda. Tentunya agar mendapat hasil yang lebih mewakilkan. Nah, dengan gaya berkendara yang paling boros, kita mendapatkan angka hampir 49 km per liter. Sementara dengan gaya berkendara eco riding, konsumsi yang didapat mencapai 70,5 km per liter. Wah, beneran irit loh ternyata. Gimana menurut kalian? Nah, yang pasti dengan FC seperti itu ditambah tangki bensin yang gedenya ya. ampun-ampunan. 5,1 loh. 5,1 liter yang merupakan terbesar di kelasnya ya. Jadi kalian bisa lumayan jalan agak jauh ya kalau pakai motor ini. Oh. 300-an kilo bisa ya berarti. 1 kilo ya kurang lebih ya. Siap touring. Kayak nggak bawa yang mahal. Plus keunggulan torsinya juga pengen kita buktiin nih. Ya, coba kita buktiin lagi Torsi ya. itu kan identik dengan nanjak-nanjak, gitu kan ibaratnya kan. Nah, kita ajak beruang tercinta kita lagi nih, buat ngebonceng lagi 1/4 ton nanjak. Kuat kagak ya? Coba lihat. Yuk kita tes. Untuk impresi nanjaknya, ini gua bonceng Grady dengan berat hampir 200-an kilo. Dan kuat-kuat aja tuh, baik dari nanjak dari bawah gitu kita tarik, atau berhenti di tengah jalan terus nanjak. Nggak ada masalah. Barusan gue nyobain akselerasi si Fazio dari posisi berhenti sampai top speed. Tarikannya sih halus, tapi yang asik nih buat stop and go. Putaran bawahnya ngisi banget, apalagi kalau dari posisi berhenti. Wajar lah ada assist dari SMG-nya, kan hybrid. Tapi sayang putaran menengah ke atasnya biasa aja ya. Walaupun gitu, top speed tadi gue sempet dapat 102 km per jam on speedometer. Nah, jadi kesimpulannya emang dari desain si Yamaha Fazio ini bener-bener sesuai ya sama style manapun. Bahkan dari mulai ngabers sampai eksekutif pun juga dapet ya kan. Dan dengan beda harga 300.000 doang 300.000 ya. Jadi dari 21,7 sampai 22 juta kalian bisa ngerubah dari yang warna yang pop, yang pastel sampai ke yang matte. luxury, ya kan. Dengan fitur yang sama. Fitur yang sama. Betul. Ya, itu. Jadi kalian bisa dapat paket komplit dengan ya range beda warna aja lah 300.000 ya kan. Dan di samping itu juga dengan mesin barunya ini ya, mesin hybridnya ini, performanya nggak nyangka ya. Gila. Usable, maksudnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena gue berani taruhan juga, sebagian besar orang yang beli motor-motor Matic itu banyakan akan ketemu jalanan yang macet. Itu dia. Stop and go condition. Dan hybridnya ini itu ngebantu banget dalam dapetin responsivitas berkendara maupun fuel consumption yang bagus dalam kondisi stop and go atau dalam kondisi macet. Justru malah lebih aktifnya si hybrid ini di stop and go ya. Betul. Fuel consumption Daripada mesti- terus-terusan ya. Jadi jauh lebih apa ya namanya efisien dan Iya. lebih enak dikendarain. Bukan cuma gimmick lah berarti. Betul. Ya kan? Bukan cuma gimmick. Tapi namanya produk ya, nggak ada yang sempurna. Iyalah. Hanya kamu yang sempurna. Nggak, bercanda. Ada yang kurang. Kayak tadi yang kita bahas nih. Spion. Ya. Kalau diganti yang desainnya lebih cakep, mungkin bakal lebih sempurna. Itu dia lebih dapet. Terus kalau dari ridingnya tadi vibrasi ya. Vibrasinya ya, Vibrasinya waktu stang depannya ya. Oh. Nah. Itu urusannya sama suspensi. Nah sama ban depan nih. Ban depan. Tadi yang kalau bisa ditebelin lagi. Ya, Jadi improve oke lah tuh. ya. Di-improve lah. Jadi semua kekurangan sih sebenarnya bisa dimodif ya. Sebenarnya bisa di-improve sendiri untuk meningkatkan kenyamanan maupun rideability-nya ya dari dia ya. Tapi ya itulah, moga-moga nih build quality-nya mumpuni. Betul. Jadi nggak jadi Bato Cutter versi kedua Betul, nih. betul. Jadi itu aja kesimpulan kita soal Yamaha Fazio Hybrid Connected. So kalian kalau misalkan masih ada pertanyaan ya, Iya, masih ada bisa pertanyaan. ramaikan Monggo. kolom komentar. Kalau kalian udah punya Fazio, boleh impresi kalian. Jadi ramaiin aja kolom komentar. Kalau yang belum subscribe, tekan loncengnya dan tunggu konten kita yang seru berikutnya. Betul. Oh iya, satu lagi. Gue jadi ngomong konten berikutnya, gue jadi penasaran nih. Apa? Kita ngapain? adu aja ngapain? nih. Oh, boleh, Ah, boleh, seru tuh, boleh tuh. Boleh, boleh. Nah, kita aduin dengan si penguasa pasar, Yoi. Honda Scoopy, Nah, dan itu dia. skuter Itali yang nggak buatan Itali. Vietnam. Vietnam. Iya sih, buatan Vietnam Si sih. Vespa LX125. LX125. Jadi next videonya kita akan aduin Fazio dengan 2 skuter itu. Apa yang pengen kalian tahu? Monggo tulis di komentar. Tulis aja di kolom komentar ya.
Iya. Dan hostnya biar rame ya. Hostnya Batangan melulu kayak gini lagi batangannya. Aduh. makanya. Jadi apa? juga Cabe, ya. berikutnya cabe. Enggak. Itu kita omongkan nanti. Iya. Itu bisa kita omongin lah. Ya, tapi yang pasti hostnya akan beda dan kita akan kasih penyegaran Ya. untuk konten selanjutnya. Oke, jadi tunggu konten selanjutnya aja ya. Ya. Oke, jadi gua Bagas. Audi. Martin. Ini masih aja gitu on Karakter ya, udah karakter ya. karakter lagi. Kita sana. Thank you. Bye. Mulai lagi. Wede, kayak penyanyi Drake ya? Penyanyi apa? Mandra Drake, Mandragen. Bandrek kali ya? Bandrek.